Hello student, how are you today? Now we will learn about possession. Possession artinya kepemilikan atau kepunyaan. We will move to the learning corner. There are several common ways of showing possession in English. The most common one is using apostrophe. Apostrophe adalah tanda baca apostrof. Apostrof itu adalah tanda koma yang di bagian atas. Ini tandanya. Oke. For the first, bagian yang pertama, make most singular nouns possessive by adding apostrophe s. For example, John's car, the boy's room, my friend's father, my neighbor's car. Oke, jadi untuk yang pertama, syarat yang pertama itu dia menambahkan tanda apostrof kemudian s. Misalnya ini John's car, John apostrof s baru car. John's car berarti mobil car miliknya John. Jadi kepemilikannya John. Apa yang dipunyai John? Yaitu car atau mobil. Begitu juga dengan contoh yang kedua, the boys room. The boys room berarti ruangannya para anak laki-laki atau ruangan anak laki-laki. Next, my friend's father berarti ayahnya teman saya. Siapa punya ayah? Teman saya. Oke, and the last, my neighbor's car. My neighbor's car berarti mobilnya tetangga saya. For the second, untuk yang kedua, if a singular noun end in s or double s, it's possible to add apostrophe s. But many people feel that adding only an apostrophe looks better and it's cleaner, especially if the noun is end in double s. Jadi untuk yang kedua, jika kata bendanya berakhiran dengan s atau ss, itu mungkin atau bisa saja ditambahkan dengan apostrofi kemudian huruf s. Tapi kebanyakan orang menganggap langsung saja menulis atau menambahkan apostrofinya atau tanda baca apostrofnya. For example, contohnya seperti ini, Dennis car. Dennis, kata Dennis berakhiran s tetap ditambahkan apostrofi kemudian s, jadi Dennis car. Tapi kebanyakan orang hanya menulis Dennis apostrofi car. Oke, itu tidak masalah. Terserah penggunaannya, boleh digunakan apostrofi kemudian s atau hanya menggunakan apostrofi saja. Itu khusus untuk kata benda atau noun yang berakhiran s. Jadi di sini ada Dennis, Charles, Russ, kemudian Bess. Di sini boleh ditambahkan apostrofi s di bagian belakang atau boleh ditambahkan apostrofi saja. Boleh dipilih salah satunya karena sama saja penggunaannya. Untuk bagian yang ketiga, the third form, if a noun is plural and end in s, make it possessive by adding only an apostrophe. Jika kata bendanya adalah bentuk jamak atau yang lebih dari satu dan berakhiran s, maka posesifnya hanya ditambahkan tanda baca apostrofinya saja. Contohnya seperti ini, the boys berarti boy-nya, anak laki-lakinya lebih dari satu, jadi ditulisnya the boys, kemudian ditambahkan apostrofinya saja. Tidak di apostrofi kemudian s, no, tapi hanya apostrofi saja. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, my parents. My parents di sini juga berakhiran s, karena bentuk jamak atau lebih dari satu, maka hanya ditambahkan apostrofi saja. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga, the students. Student atau siswanya lebih dari satu, berarti kita hanya menambahkan apostrofi saja. And the last example, contoh yang terakhir, his brothers. His brothers, di sini brothers berarti saudara laki-lakinya lebih dari satu karena ada akhiran s.
berarti sama dengan yang di atas juga, hanya kita menambahkan tanda baca apostrofi. Oke, for the last, yang terakhir, bentuknya for common words with irregular plurals, add apostrophe s. For example, the children apostrophe s toys, the children's toys. Artinya mainan dari anak-anak. Anak-anak berarti lebih dari satu, berarti dia bentuk plural. Contoh yang kedua, women's gymnastic. Woman ini juga bentuk dari plural, maka dia ditambahkan apostrofi s. Kemudian men's clothing, pakaian dari para lelaki, maka ditambahkan apostrofi s.